Oke, selamat datang semuanya. Kembali lagi di podcast penentu peradaban bangsa. Kita Kok anak-anak bisa muda. penentu peradaban? Kita anak-anak muda yang akan menggerakkan bangsa ini, men. Makanya kita harus semangat, bangun pagi di hari Sabtu, kerja, kerja, kerja. Walaupun begitulah, cuma tetap bersemangat. Pokoknya Kok semangat. kerja? Minggu Ki ini tuh nggak semangat. tahu nama, nggak tahu yang namanya work life balance? Hah? Kenapa masih kerja Sabtu? Iya. Eh, jadi gini. Apa? Di minggu ini, di saat kita take recording ini, jadi nanti siang tuh aku Hah? bakal diajak retreat sama kantorku. Bakal diajak liburan bareng satu Mundur, divisi. retreat, mundur. Bukan itu. Bukan Mobile Legend nih. Ayolah, bukan Mobile Terus Legend. apa dong? Apa dong retreat? Aku kan nggak pernah Retreat itu ya kantoran. kayak liburan bareng Oh teman-teman liburan, kantor senang. gitu. Ya nggak kerja dong Iya. namanya. Itu Nggak kerja, usah playing victim. termasuk kerja itu Termasuk bangsat. kerja. Iya, Kan namanya liburan katanya. yeah. Itu tetap harus menghibur bosmu, cuma di tempat yang berbeda aja gitu. Ngerti ki? Ngerti ki? Kemana nih? Kemana? Diajak ke Kemana dan ngapain Bedugul. aja? Diajak ke Bedugul, Bedugul, ngapain aja di Bedugul? foto-foto lucu bareng-bareng, bikin-bikin TikTok gitu, terus manggang-manggang, barbeque yang harus bagus ditata di padnya tuh loh. Kan kalau kita barbeque cowok kan Ya, yang penting matang, ya yang cewek tuh bagus harus dong. Ya liburan lucu. dong namanya. Apa yang salah dari Eh, itu? tidak, Oh, belum tidak belum selesai. bebas, Belum selesai. tidak bebas, belum, masih ada diajak nanti malam-malamnya sesi curhat-curhat. Gimana caranya biar kantor itu lebih berkembang ya, ya gitu. Kayak Hmm. meeting aja, cuma ada alkohol gitu. Jadi harus eh eh, eman-eman ngomongnya harus siap-siap apa namanya? Harus siap-siap pura-pura sadar biar tidak keceplosan. Begitu, men. Keceplosan apa emang? Mau ngomong apa emang? eh Keceplosan gini, apa namanya, ngomong-ngomong yang harusnya tidak diomongin tuh kayak Ya kayak gosip-gosip apa? kantor, kayak seberapa kita serunya di kantor, seberapa itu, pokoknya kita harus tetap tidak menjadi pribadi yang sebenarnya, kita harus tetap menjadi pribadi yang sangat Yang mencintai palsu. kantor. Bukan Eh, bukan palsu, oh, bukan pribadi yang sebenarnya tuh, lebih artinya pribadi yang lebih mencintai kantor, lebih menginginkan kantor biar maju, biar kita lebih bekerja keras agar bos kita terlihat lebih pintar memanage kita dan dia mendapatkan kenaikan gaji, gitu. ini annually, setahun sekali. Biasanya Apa? kalau udah agak gonjang-ganjing keadaan kantornya, keluar dah yang kayak gini-gini, gitu. berarti berarti disuruh barbeque dalam tekanan berarti ini, bukan dalam. Anda pikir apa fungsinya kantor buang-buang uang untuk memanjakan karyawan? Hah? Kalau Biar semuanya baik-baik pas. saja, ngapain harus ngeluarin uang lebih? Tuh kan? Ya kan nggak tahu saya tidak kerja Nah, kantoran. Saya kan itulah. hanya budak di sini, budak saya di sini. Nah, itu salah satu sharing experience. Jadi besok lusa kalau misalnya masuk ke kantor, tiba-tiba ada, wah guys, ada pizza nih, kita dikasih pizza dari kantor. Siap-siap dah. Minimal tuh Itu patut lembur, patut 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 curiga pat, ya. patut curiga tuh. Apalagi kayak Berarti temanmu kantor kan, motomu, eh, apa? Motoku apa? berarti moto moto hidupmu di dalam kantor tuh, Anda terlalu baik, saya curiga gitu ya. Betul.
betul, betul. Ada apa lagi temanmu yang sehari-hari tuh diem, jarang ngajak kayak ngobrol, tiba-tiba, nanya kabar, basa-basi gitu, langsung spontan aja kayak, "Mau minta tolong apa? Mau minta tolong apa? Ayo ayo, mau minta tolong apa?" Kayak, nggak usah Ya minta tolong paling paling, ini apa, yang paling merepotkan minta tolong paling biasanya? merepotkan tuh, biasanya, minta ngeliatin HP. "Tom, HP-ku nge-hang, bisa kek benerin?" Kayak gitu, kayak, "Saya bukan reparasi Bisa HP saya." bisa tapi Bisa sih, cuma males. males, ngapain? Emang Ki nggak pernah minta tolong? Emang Ki nggak pernah melakukan hal sebaliknya? Nggak, yang di luar kerjaan enggak sih, pasti yang Asik, kerjaan-kerjaan itu. mandiri sekali ya. Iya, ngapain melibatkan, gini, apa namanya, kehidupan pribadimu di kantor, jangan. Jangan. Oh jangan. Jangan pernah cerita hal pribadi di kantor, itu jangan. Kenapa emangnya? Semakin ih, Bukankah mereka semua itu teman? bukan, mereka hanya rekan kerja, rekan kerja. Bukan, Mereka itu cuma orang yang harus senyumin karena dibayar untuk itu. Dah dah, dibayar ya salah satunya ya? ya karena dibayar, Oke. cuma rekan kerja. Jadi ini, apa namanya, tips and trick kalau di kantor kayak kayak, kalian semakin sedikit orang kantor kalian tahu tentang kalian, akan semakin tenang hidup kalian. Pokoknya kalian kalau misalnya ini ada Terus yang denger, baru masuk kantor, buatlah topeng baru, buatlah persona baru sebagai orang yang ramah, polos, dan suka membantu, tapi apa, tidak bisa eee, segala heeh, hal, tuh. Ramah, polos, suka membantu, tapi tidak bisa segala hal, kayak, "Oh, gimana tapi nih tidak caranya?" bisa Gitu. segala hal. Iya, kalau bisa segala hal akan dimanfaatkan, pokoknya Waduh, tertutup aja, jawab tips seperlunya, gitu. Udah nikah? tips Kick Udah Jacks punya anak? Udah, gitu. 2025. Ya, itu sudah. Nggak perlu terlalu oversharing ya? Tidak Jangan terlalu oversharing, oversharing. Oke. kira dari mana, timbul gosip-gosip di kantor itu? Dari oversharing. Coba tertutup aja kayak bukan tertutup ajum ya, kayak, ya jawab seperlunya, "Udah nikah? Heeh. Udah punya anak? Udah, umur berapa anaknya?" "Kayaknya 6 bulan deh." Ragu juga, nggak terlalu ingat gitu. "Cewek, cowok?" "Anaknya cewek." "Udah bisa apa aja?" "Nggak tahu ya, sering sama ibunya, tapi udah bisa, ketawa-ketawa aja." "Ih, dari mana asalnya?" "Oh ya, Denpasar." Padahal dari mana asalnya. "Oh, besok ada, acara kantor, mau ikut nggak?" "Oh, nggak dulu deh, ada acara sendiri." "Ada apa?" "Acara keluarga." Cukup, nggak usah "Oh, aku mau ke hotel ini, Jangan terlalu mau dekat jangan terlalu gini." dekat. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Siapkan Instagram, first account kalian, nah itu dah yang buat di-follow, apa IG-nya buat di-tag, ini follow dah, Instagram first account gitu, gitu-gitu Dia aja. punya first account sama second account. Punya lah, iya, Serius? serius, Yang aku serius. follow di Instagrammu yang aku follow ini first account apa second account? First account, tapi aku menggunakan reverse psychology namanya, men. Le Gimana tuh gimana tuh? Kalau orang lain kan ada first account, second account. First account-nya tuh untuk orang-orang, yang dia dekat, second account-nya tuh untuk orang-orang yang, nggak jelas tuh. Hmm, Apa gimana ya? apa kebalik? Ya Nggak gitulah tahu, pokoknya. aku nggak punya. Aku Terus juga ragu, kan baru-baru aku punya account. Instagramku first account tuh buat semua orang first account-ku. Second eh, account-ku untuk diriku bawa sendiri aja. binatang. Eh, Ya, sebenarnya. Wow, second account-ku untuk diriku sendiri aja, untuk melihat gimana berita-berita, tuh untuk maksudnya? mengeluarkan, diriku sendiri tuh yang, Lihat cewek. enggak, lihat cewek ngapain di second account, nggak penting, tidak berbahaya. Oh, Eee, this first account berarti lihat-lihat ceweknya. Lihat cewek first Cewek-cewek account aja. dummy younger. Iya, Oke, demi ongkar, oke iya, kan? iya, ongkar-ongkar gitu.
second account itu buat lihat-lihat yang rasis-rasis, yang gelap-gelap. Woi, suka yang Di second account saya, fuck. anjing. Wes. Saya tidak ada di podcast ini, guys. Saya hanya AI. Le, Tom, yang itu jangan dipotong, Tom. bisa nanti tak bip aja ketawamu kan seru tuh biar penonton langsung apa sih dibilangin sama Kick Jacks, kenapa Wimaya Seva sampai ketawa-ketawa seperti itu. Cukup. Oke, Kita lanjut ke segmen 2 aja ya. segmen kedua Karena sudah terlalu panas. podcast reaksi Apa nih? pemberitaan. Apa tuh? Iyo. Kok bisa lihat Instagramnya? Harusnya sih bisa. Apa nih? Ada ini nggak? Aku ada 2. Coba kita satu aja dulu. Ini. Oh ya, satu aja lah. Satu aja, Bang. Oke, ada berita kriminal. Ini kenapa jangan terlalu dekat sama orang kantormu, jangan oversharing. Ini dari Detik Bali. Lihat geger, anak pengusaha di Denpasar diculik mantan karyawan ayahnya. Anak diculik. Coba kita tonton dulu videonya, Sekali-sekali Anda ngelapor polisi, anakmu yang bukan di sini aja yang bahaya. Yang ada yang di Surabaya bahaya juga. Tuhan, ya Tuhan, gimana ini? Pak, dari sekarang saya minta. Ya, saya akan kasih Pak, uangnya. Cuman Bapak sabar dulu. Saya harus perlu proses. Di mana saya bisa transfer Pak? Saya harus ke bank. Ya. Saya nggak mau tahu. Sekarang transfer 100 juta, kalau nggak 80 juta boleh. Gimana Pak? Saya nggak bisa saya transfer sebanyak itu Pak. Apa saya pakai transfer? Nggak mau tahu saya. Gimana caranya Bapak, kalau mau Bapak minta, boleh Bapak saya kasih uangnya, bener. Saya kasih uangnya Pak. Tapi kan kasih saya gimana? Gini internet banking saya cuman limitnya 30 juta Pak. Gimana? Saya gimana bisa transfer 2 menit Pak? Belum saya klik lagi Pak. Nggak ada alasan 30 menit. Iya. Nggak ada alasan. Saya cuma minta 15 menit Pak, bukan 30 menit. Kalau mau anaknya selamat ya sekarang. Ya. Nyemput doang kali ini. Enggak, diculik nih karena anaknya tahu ini sama orangnya kan nggak curiga dia. Mungkin dulunya sering disuruh jemput karena mantan karyawan kan udah dipecat apa gimana. Tuh, cuma dengar dari disuruh jemput anak bosmu pas kerja. Enggak. Anak bosku belum bisa dijemput, masih kecil-kecil sekali, belum sekolah ya. Aku pernah loh. Masa? Ini kerja dapat 1,5 juta ini emang job desk-nya yang terjemput anak ya juga termasuk ya bangsat. Nah itu dah kayak terus gimana Tom? Nih dengar kayak tadi penculiknya nelpon tuh isi di gini sih apa namanya, ditawar sih pokoknya Bapak sekarang transfer saya 100 juta, kalau nggak bisa ya 80 juta boleh juga. Kamu sebagai penculik harus tetap pendirian bro. Masa curiga. Masa gitu ininya maksud gini sih nggak apa namanya apa yang ada di dalam pikirannya dia saat ingin menculik ya. Kalau gini pasti dikasih. Ya sih kayak tidak mungkin aku dilaporkan polisi. Apa yang ada?
Nah, ini Itulah yang membuat dia tuh dipecat oleh bosnya. Karena tolol, karena dia tolol. Nah, dia karena menculik aja tolol tidak aja becus. bukan. Bapak Pola penculik, pikirnya tidak baik. Bapak penculik, klik. Anda mengerjakan tugas yang biasa-biasa aja, yang normal-normal pekerjaan tuh, itu aja Anda dipecat. Malah coba-coba nyulik. Anda kira nyulik itu gampang? Tidakkah Anda pernah nonton film penculikan itu semuanya penculikannya gagal? Hei, bodoh Betul. Anda. Makanya jangan Bodoh. menculik kecuali presiden Wakanda. Ya, hampir saya ngeblip. Presiden Penculiknya ini Wakanda menculik ini barang. Terus apa? Le, Kaget. kaget sih. Masih shock sih kayak, ini aman nggak ya gitu. Ini perlu di-blip nggak ya gitu. Makanya aman-aman aja. Le. Iya, orang presiden Wakanda Iya sih, tercaka tuh. Ngebunuh anak apa? Adiknya ya? Siapa? Apa sih? Iya kan? Adiknya. Ya, adiknya. Iya. Ya, gitulah. Ya, terus itu Ini ada satu lagi yang mau bilang di penculik ini, Ci. Ini susahnya kalau kita berhadapan sama penculik itu rata-rata penculik itu kan nggak pernah megang duit banyak ya. Selalu kekurangan, makanya dia sampai menculik dan sebagainya gitulah. Dia minta waktu 2 menit buat ditransfer 100 juta. Padahal sudah dijelasin sama bapak itu limit M-Banking-nya 30 juta. Terus minta ke bank, minta ke teller, dikasih waktu 15 menit. Bro, kamu kalau tidak bisa hitung-hitungan, tidak bisa mengerti keadaan sosial masyarakat, janganlah jadi penculik. Aduh. Ikut Yusuf aja kayak minggu lalu tuh jualan dot. Jualan dot kayaknya kamu lebih bisa jualan dot bayi bekas tuh kayak Yusuf. Mending ikut ini apa yang bisa ke Paris loh. Saya bayar 1.500.000 bisa beli Pajero. Mending ikut itu. Daripada iya. menculik. Aduh. Ya kan, Tom? Menurutmu Iya, lebih gimana? Jadi penculik apa ikut bayar ikut apa itu namanya? 1.500.000 bisa dapat Pajero loh. MLM. Ya. Pajero lebih mahal daripada 80 juta. Betul. Nih, Kenapa, Tom? penculik. Ini kalau yang dengar podcastnya ada penculik, coba kalian lebih visionary sedikit ya. Tatap masa Ya, depan udah yang nggak zaman terpandang. lah nyulik udah nggak Ya, zaman lah. betul. Jangan. Selain saya punya anak dan takut juga nanti diculik. Ya, karena saya punya anak. tidak ini menakutkan nih. Takutkan sih, Clay. Emang orangnya yang dibego gimana? Dan karena itu dah Anda itu dipecat dari pekerjaan lama Anda. Ini gimana nih? Ada yang salah nih. Aduh, Clay. Oke dah, cukupkan dengan orang penculik bodoh ini. Segmen ketiga aja. Segmen ketiga podcast pemberi pertimbangan hiburan. Iya, aku udah duluan ya. Oke, boleh. Aku kemarin nonton ini, Tom. Film lah. Aku kemarin nonton 28 Years Later. Pernah nonton nggak? Film zombie. Nah, gara-gara kemarin ngomongin nggak berani. Aku nonton yang 28 Days Later tuh, kan tuh yang pertama, yang Days, Month, sekarang yang Year ya, yang ketiga ya. Itu nggak berani gara-gara dibilang serem katanya. Week ya? Ya, week habis itu years. Oh, years ya. Oke. Dibilang serem sekali jadi tuh dah. Mencekam sekali. Aku selalu berpikir seperti ini ya, bahwa film bagus tuh film yang bisa membuat kita hanyut di dalam alur ceritanya, hanyut ke dalam filmnya, kayak kita masuk ke sana loh. Aku selalu berpikiran seperti itu dan aku merasa aku ada di sana. Ada zombie alpha. Memang larinya tuh nggak
sekencang World War Z ya, tapi gede. Kayak zombinya tuh sebesar kali siapa yang di Smackdown tuh Great kali. Tinggi segede gitu. itu dong, tapi zombie bisa berpikir, buka pintu dia, kita sembunyi itu bisa dilihat, kita ngapain tuh loh, ngerti dia bisa berpikir dia, dan sukanya nyabut tengkorak dari badan, dicabut sampai tulang belakang itu kelihatan. Mencekam sekali. Zombinya ada apa, dia lagi hamil tuh loh, digigit. Jadinya zombinya tuh punya anak jadinya. Bangsat. Dengan perut besar tuh. Gila Tom. Dia harus nonton sih. Kalau kayak emang suka zombie ya. Aku nonton dari 28 days, 28 week, sama 28 years sekarang. Jadi 28 years nih dibuatnya dari iPhone. Nggak pakai kamera biasanya itu loh. Itu buatnya dari iPhone ya. Dia nge-capture itu dari iPhone. Si sutradaranya masih sama, tapi bagus banget sih. Ya, coba kalau misalnya direktur fotografinya keren sih. Applause. Coba kita tonton. Merasa hanyut dalam ceritanya. Kengeriannya terasa. Nggak terlalu ngeri, nggak terlalu ya bukan biasa aja, pas segitu dah, dengan sinematografinya yang menawan, hanya memakai iPhone tuh yang bisa jadinya menekan budget loh, tapi hasilnya memuaskan Tom. Gila. Boleh. Harus nonton sih. At least 30 menit ya. At least 30 menit lah. Biar kita tahu itu tentang apa. Boleh. Gimana kalau kayak apa? Aku mau rekomendasiin sebuah channel YouTube. Jadi ada channel YouTube namanya TNM. Kepanjangannya dari Tempat Nyari Misuhan. Gitu. Jadi untuk bapak-bapak kayak kita yang udah jarang ngikutin berita, jarang ngikutin yang trending, tapi kadang-kadang kan teman-teman kita tuh Gen Z, terus mereka ngomongin apa kita nggak ngerti kan. Nah, ini TNM ini adalah satu channel YouTube yang dia gimana ya, kayak ngerangkum kejadian-kejadian yang viral-viral dari beberapa waktu ke belakang, dirangkum jadi satu, dijelasin, dibikin kita ngerti lah. Jadi besok lusa kalau misalkan kita ngobrol sama teman-teman kita yang Gen Z itu bakalan langsung mengerti apa yang terjadi, apa yang diomongin sama teman kita. Jadi ya tempat buat catch up lah istilahnya, anjay, catch up. Tuh, kalau kalian tidak punya waktu, ya tonton TNM. Aku subscribe deh. TNM, subscribe Kle, Berita Indonesia. Ya. Cerita seram. Ada cerita seramnya lagi? Ya, cerita seram itu dia sambil ngedit, sambil cerita tuh Kle. Ini adalah perjuangan bapak-bapak yang beli popok anak juga. Coba deh aku tonton deh. Jadi semakin rajin dia upload sekarang. Dulu udah malas-malesan upload, sekarang rajin karena punya anak gitu. Begitu. Baru aku mau bilang pasti kekurangan duit. Pasti punya tanggungan baru. Itu dah. Relate lah sama kita. Gitu men. Relatable. Nice sih, nanti coba aku tonton lah. Kalau bagus ininya akan saya adaptasi. Adaptasi dan ini modifikasi. Yoi. Ada lagi men? Ada. Sampai jumpa dah Tom. Ya dong. Oke, sip. Selamat bekerja men. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you Tom. Dadah. Yuk, thank you.